saya melanggar janji ini di hadapan umat Islam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kritikanlah hidup kami. Kritikanlah hidup kami. Sengsarakan hidup kami. Laknat kami. Laknat kami. Inilah janji kami. Dan sumpah setia kami. Dan sumpah setia kami kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada bangsa dan negara. Takbir! 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 Kita janji bersama, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap kita kawal dari anti komunis? Siap usir Cina? Siap usir komunis? Siap perang dengan komunis? Kalau mereka bangga dengan anak PKI, maka Ustaz Ali Subri bangga dengan anak PKI. Bangga dengan PKI. Hanya anak PKI dia ya. Bapak anak PKI dia Pak. Bapak anak PKI. Bapak bangga dengan PKI. Aing bangga dengan anak PKI. Allah. Para kadrun ternyata tak hanya berani melawan orang pribumi atau pemerintahan yang sah di negeri ini, bahkan pada Tuhan saja mereka berani. Video tersebut deklarasi orang daerah Garut yang menyatakan siap membela Islam dan siap menumpas PKI di negeri ini. Kalau misal mereka salah atau berkhianat dalam menjalankan misi tersebut, mereka siap dilaknat Tuhan. Mereka siap dibuat sengsara Tuhan. Tak hanya siap, tapi mereka malah memohon dengan ucapan laknatlah kami, sengsarakan hidup kami, dan lain sebagainya. Ini sungguh ngeri, ini sungguh penampakan kesombongan kelas tinggi di negeri ini. Dan anehnya, arogansi berlebihan itu muncul bukan dari orang yang tinggal dan hidup di jalanan dengan kebiasaan mabuk serta tubuh penuh tato yang sering keluar masuk penjara karena melakukan tindakan kejahatan. Bukan, melainkan justru muncul dari orang yang berpenampilan rapi dan agamis yang sering menggelorakan takbir dan jihad. Orang yang sering menyebut nama Tuhan, tapi cuma suka demo, suka mencaci maki pemerintah, suka memvonis sesat dan murtad pada orang Islam lain yang jalan pemikirannya tidak searah dengan mereka. Tak hanya manusia saja yang mau mereka santap, bahkan Tuhan juga mau mereka lahap. Coba simak secara cermat ikrar sumpah mereka di video awal tadi. Inilah potret keadaan segelintir orang yang mengaku umat Islam di negeri ini. Segelintir orang yang seolah merasa sebagai wakil Tuhan dan sehingga punya kewajiban menghakimi umat manusia lainnya yang tak segolongan atau tak sepaham dengan mereka. Inilah gambaran segelintir orang yang sangat jumawa mendeklarasikan diri siap membela agama Allah dan sekaligus menantang Allah karena siap menerima laknat dan mendapat kesengsaraan. Begini ya Drun, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang lemah. Di Indonesia ini manusia juga masih makan nasi. Kalau seharian nggak makan masih terasa lapar. Manusia bisa melakukan apapun itu juga karena kehendak Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mentakdirkan sesuatu terjadi, sebesar apapun orang berusaha tak akan mendapatkan apa yang ia harapkan dan apa yang ia inginkan. Makanya Kanjeng Nabi memerintah kita agar selalu berdoa ketika hendak melakukan sesuatu supaya apa yang kita lakukan itu berhasil sesuai harapan. Kemudian yang kedua, manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Kita sering lupa di mana menaruh ponsel atau mungkin nomor HP kita sendiri kita tidak ingat. Kadang kita juga sholat masih ingat jemuran pakaian di depan rumah. Kadang kita sholat juga lupa berapa jumlah rakaat yang sudah kita kerjakan. Tak ada manusia suci dan sempurna di bumi ini kecuali Kanjeng Nabi. Sementara Kanjeng Nabi yang jelas-jelas makhluk pilihan Tuhan yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia saja tidak pernah memohon kejelekan untuk orang lain apalagi untuk dirinya sendiri. Kanjeng Nabi melarang keras hambanya meminta bencana dan cobaan karena pasti tidak kuat menghadapi semua itu. Kanjeng Nabi selalu mengajarkan doa-doa yang baik-baik dan bermanfaat tak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kanjeng Nabi menyuruh manusia memohon yang baik-baik saja. Lah ini orang yang hanya bermodal sorban dan jubah kemudian suka teriak-teriak takbir malah berani-beraninya melanggar larangan Kanjeng Nabi. Berani-beraninya menantang Tuhan agar mendapat sengsara dan laknat.
Ini kan ngeri sekali. Padahal Kanjeng Nabi juga menyuruh kita untuk selalu mengucap istighfar, mengingat manusia itu adalah makhluk yang tak bisa lepas dari salah dan dosa. Setiap hari manusia melakukan dosa, maka setiap hari pula harusnya membaca istighfar. Bahkan jika ada orang yang merasa atau mengaku tidak punya dosa, itu sudah merupakan bentuk dosa tersendiri. Kita kembali ke video Kadrun yang menantang Tuhan tadi. Jadi kalau melihat yang seperti ini kita jadi paham dan tidak bingung lagi. Karena mungkin sebagian orang masih tertipu dengan gerakan kelompok Kadrun yang suka demo pemerintah dan beberapa bergelar Habib. Mereka sering mengucapkan takbir, mengatasnamakan agama dalam setiap gerak langkahnya. Sebagian orang menganggap itu islami banget, tapi kalau kenyataannya seperti itu bagaimana? Apakah ini yang namanya islami? Tidak, itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dahulu juga pernah beredar video Habib Rizik yang mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang cara berpikir dan cara berpolitiknya tidak sejalan dengan apa yang ia lakukan. Hal itu terjadi sekitar tahun 2016 atau 2017 yang lalu saat ia bersama para kelompoknya berhasil melengsarkan Ahok dan menggantikannya dengan Anies Baswedan karena dalam kampanye ia menggunakan politik identitas. Itu mendapat kecaman dari berbagai kalangan, tak hanya dari umat Islam sendiri, bahkan dari saudara kita yang non-Islam. Sebab secara logika sudah tidak masuk akal, yang namanya agama ajarannya kok menyuruh orang mendoakan kejelekan bagi orang lain. Tapi Kadrun yang satu ini tadi ternyata lebih parah lagi. Di video awal tadi, Kadrun memang tidak mendoakan kejelekan untuk orang lain, tapi malah minta laknat dan sengsara untuk dirinya sendiri. Doa macam apa ini? Islam macam apa ini? Ini kan sudah kesombongan yang sangat luar biasa. Tuhan saja ditantang, Tuhan kok dilawan. Lantas sebenarnya ajaran apa ini? Apakah Islam mengajarkan demikian? Tentu saja tidak. Terus mereka mendapat ajaran seperti ini dari mana? Ya kita tidak tahu, mending kita jangan ikut-ikutan dengan yang seperti itu. Semoga anak cucu kita tidak kenal dengan ajaran yang seperti itu. Tuhan kok ditantang. Logikamu di mana, Drun? Ya semoga saja para Kadrun mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Semoga kelak mereka sadar kalau mereka bukan malaikat. Semoga kelak mereka sadar kalau mereka bukan Tuhan. Semoga kelak mereka sadar kalau mereka hanya manusia, hanya makhluk yang terbentuk dari cipratan sperma. Semoga bangsa dan negara ini selalu dilindungi dari masuk dan berkembangnya kelompok-kelompok yang seperti ini. Karena ajaran seperti ini tak hanya bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tak hanya bisa merusak kehidupan keluarga dan rumah tangga, tapi juga terbukti merusak ajaran Islam itu sendiri, yang konon ia perjuangkan itu. Cukup sekian dari saya dan salam waras.